Perkenalkan, saya Brigita Diva Maida dari mahasiswa pendidikan Universitas Sanata Dharma. Sebagai pemenuhan ujian tengah semester pendidikan Pancasila, saya akan mengapresiasi sebuah film guru bangsa berjudul Cokro Aminoto dengan penerapan nilai Pancasila. Nilai Pancasila yang saya ambil adalah sila keempat, yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Pak Cokro tidak hanya aktif berjuang lewat organisasi SI, tapi beliau juga adalah orang Jawa pertama yang menjadi anggota Volkswagen. Lewat parlemen bentukan pemerintah kolonial itulah, Pak Cokro memperjuangkan penerapan politik etis yang dikemukakan oleh Van de Venter, terutama pada bidang pendidikan. Meskipun sikap kooperatif Pak Cokro disalahartikan oleh Semamoen, anak didiknya, Semamoen beranggapan bahwa langkah yang ditempuh Pak Cokro lewat Volkswagen terlalu lemah dan tidak akan membawa perubahan drastis. Semamoen berkeyakinan bahwa revolusi sebagai satu-satunya cara untuk membebaskan negeri. Semamoen kemudian mendirikan SI Merah. Pengamalan sila keempat juga dapat dilihat ketika terjadi perbedaan pendapat pada forum SI. Kubu Semamoen menginginkan sektor agraria yang diutamakan, sedangkan kubu Pak Cokro yang diwakili oleh Agus Salim berpendapat bahwa pendidikan yang paling penting. Para peserta rapat meneriakan apa yang mereka anggap benar sehingga terjadi adu mulut. Lalu Agus Salim melerai kedua belah pihak. Dalam film ini, Cokro Aminoto sebagai seorang pemimpin dan guru menunjukkan pentingnya musyawarah dan kolaborasi dalam menyelesaikan permasalahan. Beliau mendorong diskusi terbuka di kalangan para murid dan masyarakat, mencerminkan nilai-nilai demokratis dan partisipatif. Selain itu, penekanan pada pendidikan dalam penyadaran politik juga menunjukkan bahwa pemimpin yang bijaksana harus mampu mendengarkan aspirasi rakyat dan mengambil keputusan yang berlandaskan kepentingan umum. Terdapat beberapa aspek yang mencerminkan sila keempat, yaitu musyawarah dan diskusi. Cokro Aminoto sering mengadakan pertemuan dengan murid-murid dan tokoh masyarakat. Ini menggambarkan pentingnya dialog dalam pengambilan keputusan harus berdasarkan kebijaksanaan kolektif, menyoroti pentingnya partisipasi masyarakat dalam proses politik, mengajak mereka untuk terlibat aktif dalam perubahan sosial, pendidikan dan kesadaran politik. Cokro Aminoto mengedukasi para muridnya tentang hak dan tanggung jawab sebagai warga negara, mendorong mereka untuk berpikir kritis dan berkontribusi dalam masyarakat, dan elemen representasi dalam bagaimana berbagai suara dan pendapat diakomodasi. Aspek tersebut menggambarkan nilai sila keempat yang diimplementasikan dalam konteks sosial dan politik pada masa itu. Kisah perjuangan Pak Cokro mengajarkan kepada generasi muda tentang nasionalisme Pancasila yang sangat luhur. Dengan salah satu prinsip perjuangan Cokro Aminoto yang tak lekang dimakan zaman adalah setinggi-tinggi ilmu, semurni tauhid, sepintar-pintar siasat. Dalam perihal ini, kualitas seorang manusia memang ditentukan oleh sejauh mana wawasan yang dimilikinya dan upayakan tidak menjadi manusia cengeng dalam mempelajari ilmu apapun. Kemudian kita harus selalu sadar akan adanya Allah, menetapi iman, takut akan azab Allah, dan sempurna tauhid dapat juga dimaknai menjadi pribadi yang tangguh. Terakhir, wawasan luas yaitu modalnya ketika diterapkan, diperjuangkan, harus cerdik, lihat situasi dan kondisi, atur strategi yang tepat. Itulah arti dari moto Cokro Aminoto dalam kisah perjuangannya sebagai pemimpin yang memiliki ketangkasan tajam seperti pena. Kebijaksanaan Cokro Aminoto juga dapat menjadi acuan dengan mengutamakan musyawarah dan menghindari konflik dalam berjuang, sehingga dapat memperoleh dukungan dari berbagai kalangan masyarakat. Dengan mempelajari kebijaksanaan Cokro Aminoto, kita dapat menghadapi tantangan-tantangan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia saat ini dan meraih kemajuan yang lebih baik. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Semoga dengan kisah perjuangan Cokro Aminoto pada masa politik saat itu dapat kita perbaiki dengan selalu mengedepankan nilai-nilai Pancasila untuk acuan menjadikan Indonesia sebagai negara yang positif demokratif. Terima kasih.